Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di podcast on the spot. Kita ada di kantor pemerintah desa Babat, Kecamatan Penukal. Hari ini telah hadir bersama kita Bang Ipan. Bang Ipan ini adalah tim sosial dari unit data desa presisi LPPM IPB University. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Luar biasa. Hari ini kita akan berbicara tentang apa yang dikerjakan Bang Ipan di Desa Babat ini terkait dengan sensus sosial untuk dalam rangka mendukung program data desa presisi yang merupakan pilot project dari Balitbangda Kabupaten Pali. Ini sebelum kita diskusi lebih jauh, kami pengen kenal dulu nih sama Bang Ipan. Bang Ipan ini asalnya dari mana, kemudian pendidikannya di mana, sama sekarang apa yang lagi dikerjakan. Jadi saya nama Ipan Guspian, kemudian asal saya dari Kabupaten Belitung Timur aslinya. S1 saya itu ditempuh di Universitas Bangka Belitung, itu di jurusan agribisnis. Kemudian saat ini sedang proses untuk studi S2 di IPB University, jurusan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Saat ini saya tergabung di unit desa presisi IPB University. Oke, jadi sekarang statusnya masih mahasiswa arti Bang? Mahasiswa Pak. Sudah sampai mana ini kuliahnya? Sekarang insya Allah kita bulan depan itu akan melakukan seminar tesis untuk di proposal. Oke, insya Allah. Berkaitan dengan desa presisi? Kita kemarin karena belum tercerahkan mungkin Mbak, jadi itu tentang kelompok dulu. Tentang kelompok ya. Artinya sekarang kesibukannya ada di unit desa presisi, terutama di tim sosial ya. Betul. Itu di tim sosial itu apa aja tuh ini Bang kerjaannya? Kalau kami lebih fokus kepada enumerator yang nanti akan melakukan sensus data di masing-masing rumah warga. Oke. Secara garis besar seperti itu. Kemudian juga kami itu memastikan data sosial baik itu di sensus bangunan maupun sensus keluarga itu yang masuk itu adalah betul, yang betul-betul itu merupakan cerminan dari rumah tangga para warga. Jadi kami bertugas untuk memastikan data itu betul. Itu kedua. Oke. Jadi tim sosial nih yang datang di sini di Desa Babat ini artinya bekerja sama dengan para enumerator dalam rangka supaya nanti data yang diambil itu bisa valid dan akurat, artinya sesuai dengan atau mencerminkan kondisi yang real di lapangan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, kira-kira apa saja yang telah dilakukan selama berapa hari di Desa Babat ini? Ya. Dan sekarang sudah hari keberapa nih Bang? Saat ini sudah hari ke-13. Jadi di awal itu kita datang di tanggal 8, kemudian tanggal 9 itu kita melakukan pelatihan dulu untuk enumerator. Nah, pelatihan itu digunakan bertujuan untuk agar enumerator paham apa yang akan dilakukan step by step nanti yang akan mereka lakukan saat mensensus rumah penduduk seperti itu. Jadi kita nanti menjelaskan mulai dari aplikasinya, kemudian sebelum itu juga kita jelaskan mengapa DDP itu penting begitu di desa. Nanti terkait dengan bagaimana itu tujuan dan lain segala macam. Nah, kemudian juga kita mengawal seperti itu. Beberapa hari ini kita kurang lebih 12 hari itu fokus untuk teman-teman Enum, mengawal teman-teman Enum untuk melakukan sensus di rumah warga. Jadi kita memastikan bahwa enumerator betul-betul datang ke rumah warga sekalipun itu sudah diatur begitu di dalam fitur di sensus desa presisi. Jadi aplikasinya tersebut sebetulnya sudah, tetapi kita tetap menjaga bagaimana data itu bisa valid seperti itu. Nah, pada kemarin itu sudah masuk 100% data yang kami peroleh. Ya. Tinggal pada saat ini beberapa hari ke depan itu kita akan melakukan clearing data. Jadi nanti mungkin teman-teman Enum kan kita ada yang salah input, misalkan kurang 0 dan lain-lain terkait dengan biaya. Nah, itu nanti yang kita pastikan. Oke. Apakah data yang masuk betul-betul valid. Nanti ada validasinya seperti itu. Oke. Enumeratornya ini dari mana Bang ini? Untuk enumerator sendiri itu merupakan perwakilan dari setiap dusun atau RW. Jadi kalau di sini itu dusun, nah maka setiap dusun itu mempunyai perwakilan untuk
enumerator. Jadi enumerator tersebut ya dari misalkan dusun satu begitu. Nah, mereka diutus oleh dusun satu untuk melakukan sensus di dusun satu. Jadi enumerator merupakan warga lokal. Ya, jadi bukan lintas dusun. Yang ditekankan di sini adalah enumerator adalah warga lokal di sekitar. Jadi partisipasi warga ya. Jadi partisipasi warga dusun itu yang sangat diutamakan. Oke. Artinya sebelum enumerator datang untuk melakukan pendataan terkait dengan sosial ekonomi ini dilakukan pelatihan dulu. Betul. Dan pelatihan ini basis pendataannya melalui aplikasi. Artinya melalui Merdesa Apps nanti Pak. Smartphone ya, jadi Ya, langsung menggunakan smartphone. Oke. Gimana caranya? Ini kan bisa saja nanti kalau melalui smartphone itu untuk bisa kita memastikan bahwa data yang diperoleh memang data yang diambil dari titik lokasi dan memang data tersebut memang artinya benar-benar kondisi yang real di situ. Itu gimana memastikannya? Untuk Merdesa Maps sendiri pada saat ini itu memiliki fitur. Jadi kalau misalkan titik lokasi yang dipencet itu lebih dari 50 meter, nah itu tidak bakal bisa diisi. Jadi itu satu. Kedua, supervisor juga memastikan, jadi supervisor keliling ke rumah-rumah warga menanyakan apakah rumah warga itu disensus atau tidak. Nah, jadi itu juga merupakan cara untuk cross check secara manual. Sekalipun dengan Merdesa Maps, misalkan APPS itu juga sudah ada fitur untuk itu. Artinya ketika enumerator tidak datang di radius yang dimaksud atau 20 sampai 50 meter tersebut, dia tidak akan masuk arti data itu. Ya, tidak akan bisa masuk untuk mengisi data di rumah tersebut. Jadi harus betul-betul datang begitu di dalam radius tersebut. Ya. Apa saja yang disensus? Apa saja yang didata? Kalau yang disensus, yang pertama, sensus di Merdesa Apps itu dibagi dua. Yang pertama itu sensus untuk bangunan. Jadi bangunan tersebut memiliki kategori kan. Biasanya bangunan tersebut ada yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Nah, untuk yang berpenghuni itu khusus untuk warga juga ada tambahan. Jadi ada sensus keluarga namanya. Nah, sensus keluarga ini juga memuat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Secara garis besar ada 6 seperti itu. Yang pertama dia terkait dengan sosial budaya, kemudian identitas keluarga, kemudian juga dia itu memetakan sosial hukum dan HAM. Jadi ada beberapa yang memang dipetakan di dalam hal tersebut. Mulai dari demografinya juga. Ada berapa pertanyaan tuh di dalam sensus? Kalau untuk saat ini itu ada sekitar 200 lebih yang ditanyakan, cuman itu tergantung pada kondisi keluarga. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan petani, itu tidak bakal muncul di nelayan. Jadi dia spesifik ya. Ketika dia memilih pekerjaannya sebagai apa, artinya pertanyaannya mengikuti dengan jawaban. Betul. Jadi jawaban sebelum itu misalkan, nah itu bakal mengikuti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Outputnya dari hasil pendataan itu apa saja sih yang bisa dianalisa dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat? Ya, jadi ada berbagai macam. Yang pertama itu terkait dengan demografi, Pak. Itu juga jelas bisa dipetakan di dalam nanti ada buku monografi, kemudian desa juga punya web JIS seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pendidikan warga, kehidupan sosial masyarakatnya, hukum dan HAM-nya juga. Kemudian nanti itu juga terkait dengan data yang bersifat kualitatif. Nanti ada juga itu, Pak. Jadi tidak hanya data yang bersifat itu kuantitatif, numerik kan. Kalau yang kualitatif tadi itu apa saja tuh? Tentang apanya? Kalau yang kualitatif saat ini kita terkait dengan indeks desa membangun, kemudian indeks pembangunan desa itu juga. Kemudian saat ini kita juga menelusuri tentang alur sejarah desa. Jadi kalau misalkan dulu itu di tahun-tahun itu terjadi kejadian penting di desa, mulai dari bencana atau program pemerintah yang itu berdampak positif maupun negatif pada warga, itu semua akan didata. Itu bersifat kualitatif. Kemudian ada lagi tambahan, itu terkait dengan diagram Venn. Diagram Venn itu nanti kedekatan pemerintah desa dengan warga sekitar. Itu juga dipetakan, Pak. Kemudian juga nanti ada kalender musim. Itu juga. Jadi ada beberapa hal juga yang didata terkait dengan kualitatif. Itu nanti berguna juga berkaitan sebetulnya dengan data numerik yang diambil oleh para enumerator. Gini, jadi kaitannya dengan, artinya kan data desa presisi ini kan
salah satu sumbangsi atau kontribusi IPB dalam rangka kita membuat sebuah data yang bisa digunakan artinya untuk pembangunan di desa. Ya. Nah, kira-kira kaitannya dengan pembangunan. Ini kan biasanya kalau kita bicara tadi data sosial ekonomi, akan keluar muncul misalnya data penduduk miskin, miskin ekstrim, kemudian juga bagaimana potensi desa terkait dengan apa yang dikerjakan oleh penduduknya gitu. Nah, kira-kira data presisi ini yang akan bisa digunakan secara maksimal oleh desa itu apa saja tuh output yang bisa dilakukan digunakannya? Ya, jadi desa itu sekarang saat data masuk itu desa punya WebGIS namanya, Pak. Ya. Jadi WebGIS tersebut itu ada pemetaan. Ya. Jadi terkait dengan pekerjaan warga, berapa banyak warga yang tidak bekerja, Ya. kemudian pekerjaan warganya apa saja. Nah, itu semua terpotret di dalam WebGIS tersebut. Nah, itu nanti juga sebetulnya berimplikasi gitu kan pada kebijakan pemerintah sebetulnya begitu. Dan data ini yang ada di WebGIS tersebut sebetulnya nanti bisa dilakukan perbaikan atau pembaharuan data itu lebih cepat, Pak. Jadi mungkin tergantung kebijakan lah. Mungkin nanti mau 1 bulan atau 3 bulan sekali karena demografi tersebut sebetulnya cepat, begitu. Dinamis ya. Dinamis sekali. Kenapa bisa cepat itu karena ini ya enumeratornya dari partisipasi warga, kemudian juga artinya setiap desa nanti punya sumber daya sendiri yang bisa melakukan sensus untuk di desanya sendiri. Ya. Dan itu bisa berkala tergantung kebijakan. Ya, Itu betul. yang dimaksud. Betul, Pak. Oke. Sekarang sudah hari ke-13, sudah 100%. Kira-kira selanjutnya apa nih yang akan dikerjakan Bang Ipan? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa insya Allah di hari Kamis besok begitu. Nah, kita akan melakukan FGD. FGD ini gunanya untuk mengumpulkan data kualitatif yang mana itu dihimpun oleh masyarakat perwakilan setiap dusun. Jadi itu nanti yang akan kita himpun, Pak, data-data terkait dengan FGD kualitatif. Juga saat ini kami sedang fokus untuk clearing data, jadi bersihkan data karena kita tahu human error pasti ada. Ya. Pasti ada. Jadi itu yang harus kita cross check bersama. Oke. Jadi besok ada FGD, di situ nanti ada kita artinya memperbaiki data supaya kualitasnya lebih baik, dengan juga nanti ada masukan artinya dari tokoh masyarakat, dari perwakilan dusun dalam rangka tadi untuk data kualitatif terkait dengan desa ya. Artinya. Desa, betul, Pak. Setelah selesai ini apa nih? Setelah FGD, apakah ada dokumen yang nanti dihimpun oleh tim desa presisi ini? Iya, jelas, Pak. Itu salah satunya begitu yang memang dihasilkan dari kegiatan data desa presisi seperti itu. Ya. Jadi nanti ada buku monografi. Nah, itu yang memuat terkait dengan berbagai analisis yang sudah dihimpun dari data numerik, data spasial juga maupun data kualitatif yang besok akan kita ambil seperti itu. Jadi nanti bentuknya buku. Kemudian yang memang dimiliki desa yang bisa tadi diperbaharui itu di WebGIS seperti itu. Nah, buku ini juga sebetulnya ke depan begitu diharapkan juga masyarakat desa itu bisa nyusun buku sebetulnya, Pak. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan input data mandiri, perbaikan data mandiri. Kemudian nanti setelah melakukan itu di tahun depan misalkan itu bisa melakukan penyusunan buku monografi sendiri. Oke, jadi manfaatnya ke desa nanti ke depannya desa nanti punya sumber daya yang bisa nanti membuat buku sendiri terkait dengan dokumen data desa, dan itu bisa dilakukan secara annual artinya setiap tahun. Oke, artinya Bang Ipan ini sebenarnya sebelum di Desa Babat sudah sering artinya ke tempat lain dalam rangka menyusun data sosial terkait dengan sensus data sosial, data desa presisi. Kira-kira nih dari pengalaman Bang Ipan sendiri, dari beberapa tempat yang didatangi terkait dengan ini, apa sih yang menjadi kesan yang menarik? Mungkin ada persoalan yang unik, kemudian ada masalah yang mungkin berbeda dari setiap ini. Bisa cerita nggak ada? Ya, jadi memang karakteristik wilayah setiap desa itu pasti beda-beda. Antara misalkan kemarin saya itu di Sulawesi Barat seperti itu. Nah, tentu daerahnya karakteristiknya pasti berbeda dengan Desa Babat. Nah, kalau misalkan kemarin itu di Sulawesi Barat, banyak sekali kendala-kendala masih waktu itu, Pak. Cuman saat ini di Desa Babat alhamdulillah itu seluruh proses
input data Ya. itu sangat berlangsung dengan cepat. Oke. Alhamdulillah. Jadi di hari ke-11 sebetulnya itu bisa 100% kemarin. Ya. Tetapi kita tahu bahwa yang diwawancara ini adalah warga. Nah, warga ini tentu tidak standby terus gitu di rumah. iya. Nah, pasti malam atau kadang mereka itu nginap di kebun kan, Ya. kalau di Desa Babat. Nah, jadi itu. Nah, kemudian nanti hal-hal uniknya mungkin besok akan terungkap Oke. di FGD. Ya. Jadi biasanya itu yang sangat menarik untuk dikaji dan dikupas. Nanti baca itu buku monografi itu. Akan ada ini. Akan ada. Ya. Jadi lumayan cepat artinya ya, dibandingkan tempat lain. Karena Alhamdulillah. memang prosesnya ini. Alhamdulillah. Biasa yang melakukan enumerator ini rata-rata anak-anak ini muda yang di sini ya. Ya, Yang artinya memang harus punya literasi digital terkait karena memang pakai Android. Dan itu bagaimana proses ketika mewawancarai untuk mendapatkan data? Kan tidak semua warga artinya punya literasi terkait dengan apa yang ditanyakan, terutama untuk misalnya dengan menghitung misalnya pengeluaran keluarga, sandang, pangan, papannya itu. Nah, itu ada nggak kendala di lapangan? Ya. Kalau untuk itu Pak, alhamdulillah Desa Babat ini untuk SDM Ya. terkait dengan enumerator itu cukup bagus. Jadi ada beberapa itu yang memang masih sekolah, Ya. dan kemudian ada beberapa yang sudah sarjana seperti itu. Nah, sehingga kualitas enumerator itu juga sebetulnya menentukan juga Ya, kecepatan sangat. untuk kita mengambil data di lapangan. Ya. Jadi kalau di Desa Babat karena SDM-nya sudah unggul, Ya. saya bisa katakan unggul begitu. Jadi mereka tidak terlalu pusing dengan apa maksud pertanyaan itu. Oke. Nah, kemudian dalam sensus ini karena memang itu enumeratornya adalah warga lokal, maka biasanya sepengetahuan saya kawan-kawan itu menanyakan menggunakan bahasa daerah, Ya. bahasa Babat sendiri gitu. Nah, jadi masyarakat tersebut ya langsung paham gitu Langsung apa yang memahami. dimaksud. Nah, kemudian memang ada beberapa data yang butuh perhitungan. Nah, karena memang enumerator kita itu cepat begitu, nah sehingga mereka bisa sendiri untuk menghitung, tidak perlu disuruh itu warga untuk menghitung kan. Jadi langsung bisa lebih paham ya. plak gitu. Oke. Artinya besok kita lakukan FGD terkait dengan bagaimana kualitas data nanti bisa dihasilkan, terutama data sosial, karena ini sangat menggambarkan, artinya mencerminkan tingkat pembangunan di desa, karena hadir nanti keluar datanya tentang kemiskinan, tentang pembangunan pemuda, dan segala macam itu. Terakhir nih, pertanyaan ke Bang Ipan. Ada nggak nih kesan sama pesan mungkin mau disampaikan dengan para enumerator ataupun dengan penduduk Pemdes terkait dengan proses yang dilakukan selama ini? Silakan. Baik. Jadi untuk kawan-kawan enumerator, saya sendiri sebagai supervisor begitu ya. Jadi saya bukan bos sebetulnya, Pak. Jadi kalau teman-teman itu sering bilang bos gitu kan, ya itu mungkin hanya jokes saja begitu ya. Jadi hanya bentuk ya guyon, kedekatan. Tetapi begini teman-teman, bahwa itu kegiatan yang kita lakukan ini berjalan dengan sukses itu pasti karena enumerator yang bagus. Bukan karena supervisor yang bagus, bukan Pak. Jadi bagaimana itu enumerator melakukan pendekatan ke warga. Nah, itu satu. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh enumerator atas kinerja yang luar biasa dalam pengambilan data selama 11 hari kemarin. Kemudian untuk pemerintah Desa Babat, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi dan dukungannya. Jadi Desa Babat sangat luar biasa. Dari beberapa tempat yang saya datangi, Desa Babat ini luar biasa sekali untuk menyambut tim spasial maupun tim sosial yang saya alami seperti itu. Jadi dukungannya luar biasa dan kita juga berdedikasi untuk menjadikan data Desa Babat itu sebagai data yang bagus, sebagai percontohan nanti mungkin untuk Desa Pali ke depan. Seperti itu. Dan kepada seluruh masyarakat Desa Babat yang sudah disensus di data Desa Presisi, terima kasih juga kami ucapkan atas dukungan seluruh masyarakat Desa Babat. Oke. Untuk Pak Hanif, kenapa tuh untuk saya? nanti malam aja, Pak. Oke, baik, terima kasih tuh Bang Ipan atas penjelasannya terkait dengan bagaimana proses pendataan data sosial di data Desa Presisi. Alhamdulillah hari kemarin di hari ke-11 ya, hari 11 sudah 100% datanya, tinggal nanti kita besok FGD tentang melihat bagaimana kualitas data dan masukan-masukan dari tokoh masyarakat ataupun dari warga perwakilan dusun. Sekali lagi terima kasih Bang Ipan atas
diskusinya hari ini Ya, sangat siap. bermanfaat. Bagi pemirsa kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.